Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menikmati hidup dalam kondisi menjadi seorang yang beriman. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama selalu mengingatkan pentingnya untuk selalu bersyukur dalam semua keadaan. Bahkan ada sebagian ulama yang kemudian ketika kita bahkan dalam kondisi tertimpa musibah, tertimpa masalah, itu tidak disuruh untuk mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahkan diminta untuk mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji syukur kehadirat Allah atas semua keadaan yang menimpa saya. Angel memang, tapi ya itulah manusia. Ketika memang gak sanggup mengucapkan yang itu, ya innalillah, itu masih lebih baik daripada musuh-musuhan gitu. Istirja, kalimat istirja ya. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita harus selalu senantiasa bersyukur. Dan ketika kita mendapatkan musibah, kita harus senantiasa sabar, karena ya dunia itu gak lama dan akhirat itu selamanya. Maka ketika kita pelajari bagaimana penderitaan penghuni neraka, yang insya Allah entah kapan akan saya sampaikan di sini, tapi kalau di masjid lain sudah akan mulai saya sampaikan gitu. Itu ketika kita baca lagi, kita ulas lagi, itu mengerikan. Bahkan ketika yang termasuk di dalamnya itu kan orang-orang yang tidak akan pernah keluar dari neraka, itu orang kafir. Artinya kita harus bersyukur kita bukan termasuk orang kafir. Kemudian yang kedua, yang gak akan pernah keluar dari neraka itu adalah orang-orang musyrik. Yang ini yang sedang kita usahakan agar kemudian kita paham kesyirikan itu apa, dan sehingga kita bisa berhati-hati. Nah kemudian yang ketiga adalah orang yang masuk neraka dan gak akan pernah keluar, itu adalah orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang ngakunya Islam tapi sama Islam benci sekali. Dan ini juga sarana atau wasilah yang kita sedang usahakan agar kita itu mengenal Islam dan mencintai Islam, dan bisa berusaha bertakwa semampu kita bisa, tanpa harus mencela apa yang Allah syariatkan di dalam kehidupan kita melalui agama ini. Artinya kalau kemudian jenengan diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka ittaqullah mastata'tum. Silakan kalau mampu dilakukan. Gak usah mencela, gak usah menghina, gak usah meremehkan. Begitu pula ketika nggak sanggup, maka di situ nggak ada kewajiban. Makanya terkait haji dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Kalau memang panjenengan mampu, ya harus silakan. Nggak usah protes, nggak usah kokean kusak-kusik gitu kan. Tapi kalau kemudian nggak sanggup, ya nggak apa-apa. Gitu. Dan benar-benar harus karena nggak sanggup yang benar, bukan karena alasan ngene ngono akhirnya rasido gitu kan. Maka itu hal yang kurang tepat. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga syarat masuk surga itu adalah membawa keimanan yang murni, tidak tercampur dengan kesyirikan, dan membawa keislaman yang tidak tercampur dengan kemunafikan. Oleh karena itu maka pentingnya bermajelis ilmu agar kita senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap dalam akidah yang lurus dan tetap dalam Islam yang tulus. Jadi Islam yang tulus itu Islam yang tidak tercampur dengan kemunafikan. Kembali ke tema kita, yaitu pelajaran Luqman Al-Hakim yang pertama kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat kesyirikan, inna syirka la dzulmun adzim. Maka kita sudah mempelajari syirik itu apa, tauhid itu apa, dan kita sampai pada tema atau bab kenapa kita harus meninggalkan kesyirikan, yang mana minggu yang lalu kalau nggak salah saya ingat kita sampai di poin bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan akan tersesat di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang-orang yang berbuat kesyirikan itu hakikatnya sudah keliru, sudah salah jalan, dan salah jalannya itu jauh banget gitu. Sehingga kalau nggak kembali, maka dia akan kemudian merugi selama-lamanya. Makanya dalam bab syafaat, ketika umat manusia itu sudah ditimbang amalnya dan mereka berbondong-bondong mencari sosok manusia yang bisa memberi syafaat, mereka menemui Nabiullah Adam
Dan kemudian mereka meminta syafaat kepada Nabiullah Adam. Kemudian Nabiullah Adam mengatakan keliru, kena jaluk karo. Kono jaluk karo Ibrahim. Dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian manusia berbondong-bondong menghadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam begitu didatangi, Nabi Ibrahim juga mengatakan, salah kalau kamu datang kepadaku. Itu bukan hakku, itu bukan wilayahku. Ono temonono Musa, dia disebut kalimullah, Nabi yang pernah diajak ngomong sama Allah sana. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam berbondong-bondong minta untuk diselamatkan di hari kiamat nanti. Kemudian mereka berjumpa dengan Nabi Musa dan Nabi Musa mengatakan, salah kalau kamu datangi aku. Sana, datangi Isa al-Masih. Dia adalah ruhullah wa kalimatuh. Dia adalah ruh dari Allah dan kalimatnya. Ini nek wong Nasara menganggap Allah itu di langit terus turun rohnya terus jadi Isa, mboten nggih. Jadi ruh dari Allah itu maksudnya Allah tiupkan ruh itu ya tanpa ada bapa. Dan Allah bisa melakukan itu dan itu disebut sebagai kalimatnya karena hanya dengan mengucapkan kun fayakun dadi. Enggak kayak kita nek mau bikin roti dadak boleh tepung, dadak boleh gigi-gigi, dadak dimasak, dadak diadon lan sak piturute. Ketika Allah yang berkehendak maka cukup mengucapkan kun fayakun dadi. Maka yang harus kita pahami, begitu mereka sudah sampai kepada Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Isa pun mengatakan, salah kalau kamu datang kepadaku. Sana, datangi Muhammad. Kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, wi memang hakku, wi bagianku, wi jatahku. Gitu. Dan apakah Nabi langsung bisa memberi? Boten. Nabi kemudian menghadap Allah, memuji dengan pujian yang gak pernah terucap di muka bumi, yang memang diilhamkan Allah pada waktu itu tok. Jadi sekarang gak ada orang tahu kalimat pujiannya seperti apa. Kita akan tahunya la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah lan sak piturute. Maka nanti itu Nabi akan memuji dengan pujian yang gak pernah terucap oleh manusia manapun, makhluk manapun, dan Nabi yo taunya baru itu. Dan kemudian Nabi memuji dalam kondisi bersujud. Kemudian Allah mengatakan irfa' roksa, angkat kepalamu wahai Muhammad, gitu kan. Sal tu'to, kamu minta tak kasih, gitu kan. Isfa' tusafa, minta syafaat tak izinkan kamu ngasih syafaat. Minta izin untuk ngasih syafaat tak kasih izin kamu ngasih syafaat. Disitulah kemudian Nabi mengatakan, ya Allah ummati ummati ummati, ya Allah umatku umatku umatku, man kana fi qalbihi darrotim minal iman, sekecil biji sawi iman, minta diselamatkan maka diselamatkan. Bahkan yang lebih kecil itu diselamatkan. Bahkan yang lebih kecil lagi diselamatkan. Maka hadis tentang syafaatul uzma ini, syafaat yang agung ini menunjukkan satu kondisi di mana keberuntungan besar buat mereka yang mau berhati-hati di dunia dengan tidak melakukan wabil khusus kesyirikan. Makanya kita lanjutkan materi kita, yaitu agar kemudian kita bisa hati-hati, jangan sampai kemudian kita gampangkan karena mungkin masalah tertentu kemudian melakukan kesyirikan, maka kita harus kemudian menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah paring pangandikan dan Quran surat An-Nur ayat 63 bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik pasti akan tertimpa bencana atau siksa yang sangat pedih dan menyakitkan. Jadi di dunia mungkin Allah akan memberikan bencana, dan di akhirat Allah pasti menantinya dengan siksa yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, maka hendaklah mereka itu berhati-hati, waspada, takut, yaitu siapa? Orang-orang yang menyelisihi urusan Rasul, para Rasul, antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim, bahwasanya karena menyelisihi Rasul, yaitu dalam hal masalah tauhid wabil khusus, maka hati-hati nanti kalau kemudian datang cobaan, datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bisa jadi nanti akan tertimpa adab yang sangat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tegas menyebutkan ada dua kondisi, yaitu pertama fitnah, cobaan, mungkin juga sebuah bencana gitu kan, atau kemudian di akhirat sudah menanti yaitu adab yang pedih. Ketika dikatakan atau niki bukan berarti mesti, sehingga ini bisa pilihan. Makanya ada orang-orang yang sobo dukun, merdukun lan sak piturute kok sugih, nganti mati yo sugih gitu kan.
maka jangan pernah berpikir kalau itu jalan yang benar. Tetap aja itu salah. Karena Allah memberikan opsi untuk dirinya, untuk Allah sendiri. Mungkin tak bales ning dunya, mungkin yo ning akhirat, iso wae loro-lorone. Yang jelas pasti satu di antara dua atau dua-duanya. Matur nuwun. Niki jayangane kok benten iki. Tukang jayange benten. Oh, kesah, masyaallah. Nggih. Ngoten nggih. Jadi jangan sampai kita punya mengatakan loh, si kae gaene golek pesugihan, si kae ngene-ngene tapi kok sukses ya dagangane, usahane lancar, mboten. Di sini Allah mengatakan antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Bisa jadi mungkin kena coba ning dunya, mungkin kena adab ning akhirat. Ning siji di antara dua itu pasti. Lah orang yang kemudian dicoba di dunia, maka kemungkinannya cuma dua. Mungkin dia sadar nek itu adalah adab untuk dia sehingga harapannya bisa kembali, atau ora sadar ning baleni meneh. Lah itu orang paling cilaka ngoten niku. Dadi wis bermaksiat mentok, dicoba nganti ra duwe nganti tele-tele dik ra gelem mari. Enten ngoten niku enten. Dadi gawene main mendem wis pokoke sak pole akhirnya mati dalam kondisi main atau mendem, enten gitu. Maka orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mau memahami, membaca situasi kondisi ketika hidup. Artinya ketika jenengan itu sedang dapat cobaan, maka introspeksi, karena cobaan itu satu di antara dua kemungkinan. Mungkin itu cara Allah menghapus dosa kita, atau yang kedua mungkin itu cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Nah kalau meninggikan derajat berarti kan apa ya, kita nggak udah dosa, mesti duwe. Maka yang terbaik di antara kita adalah orang-orang yang menghisap diri kita, ngecek amal kita, perbuatan kita masa lalu. Ojo-ojo itu adab dari Allah Subhanahu wa taala karena kita berbuat kemaksiatan zaman dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerugian terbesar orang-orang yang berbuat kesyirikan adalah walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan, semua amal ibadahnya dihapus. Nek salat sedina ping 5 ya dihapus, poso mentahun ya dihapus, kurban, haji, umroh dihapus. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami bahwasanya kesyirikan, perbuatan kesyirikan yang masuk dalam wilayah kesyirikan, wabil khusus syirik akbar, itu bisa menghancurkan amal baik yang kita kerjakan sejak sebelum kita mati, yaitu mungkin sejak akil balik gitu. Yang sholat puluhan tahun ya hilang, yang haji mungkin setahun sekali kok 2 kali hilang, yang umroh mungkin tiap bulan ya hilang. Oleh karena itu Al-Imam At-Tabari rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan maksudnya, jika engkau berbuat kesyirikan kepada Allah wahai Muhammad, maka akan terhapus amalanmu dan engkau tidak akan mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan balasan kecuali balasan yang pantas bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, kalau tadi Quran surat Az-Zumar ayat 65, ini ayat Quran surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadihi. Itu loh petunjuk Allah yang dengannya Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, yaitu apa? Lau asraku lahabita anhum makanu ya'malun. Sekiranya kalian berbuat kesyirikan, sungguh akan kami hapus itu amal kebajikan kalian. Oleh karena itu maka kita harus berhati-hati dan kita jaga anak istri kita, keluarga kita dari perbuatan kesyirikan. Jangan sampai itu ada di rumah kita, di kampung kita, di wilayah kita, apalagi panjenengan adalah orang-orang yang bertanggung jawab di wilayah itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika kita adalah kepala keluarga, yang pertanggungjawaban di dalam rumah itu ya kita yang harus bertanggung jawab nanti di akhirat. Ketika jenengan RT ya yang satu RT itulah jenengan yang bertanggung jawab. Ketika RW juga sama, ketika lurah juga makin luas, presiden juga sama. Dan setiap pemimpin itu akan ditanya, dan dosa terbesar yang dilakukan yang di bawah tanggung jawabnya itu yang nanti yang pertama yang harus bertanggung jawab adalah ya pemimpinnya itu. Makanya hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasannya tidak boleh ada cinta kasih kita kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Artinya kalau kemudian dan dengan punya putra, kemudian mau nyari garwo,
mepek mantu gitu kan, maka dicek ya dari keluarga mana gitu kan. Jangan-jangan gitu, calon besan jenengan dukun, jangan-jangan calon besan jenengan orang-orang yang rajin berbuat kesyirikan. Maka Allah tekankan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'atuna man hadallahu wa rasulah. Maka kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul dakwahnya adalah tauhid, maka orang-orang yang tidak bertauhid itu adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka harusnya kata Allah, kalau kamu ngaku beriman dengan tulus, bertauhid dengan murni, maka harusnya kamu tidak memilih mantu, tidak memilih besan dari kalangan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Makanya bapak saya itu kalau nyari mantu itu nggak ribet gitu. Beliau cuma ngomong bahasanya, yang penting jangan terlibat kesyirikan karo sholat, udah. Ya, soal kemudian mantunya ada yang dokter, ada yang ini dan itu bonus gitu. Dari awal saya masih kecil itu selalu dengar kata-kata itu. Maka yang harus jenengan pahami atau jenengan tanamkan, Allah menginginkan ketika jenengan kemudian kita semua pengen kemudian selamat di akhirat, maka modal utama, modal kunci utamanya itu enggak cuma semata-mata soal harta, tapi yang penting, paling penting adalah soal akidah. Bagaimana kemudian kita memegang akidah yang lurus, jangan sampai tercampur dengan kesyirikan. Itu ketika sudah jenengan bisa bingkai dalam rumah jenengan dan jenengan mau masukkan anggota keluarga dari orang luar, dalam hal ini mantu atau besan dan seterusnya itu, maka pastikan punya visi misi yang sama. Dan visi misi ini bukan soal dunia tok. Ini kerja apa, iki pangkatnya apa, bukan itu tok, tapi pastikan akidahnya sama, akidahnya bener gitu loh. Ya, jangan cuma dilihat Islam tok gitu kan, tapi lebih kepada yo Islam yo, tapi kemudian sholat ora, nek ra sholat ora usah gitu kan. Wabil khusus juga kemudian bagaimana dengan sikapnya pada hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Dan Allah tekankan bahwasanya cinta kasih itu berakar pada akidah, tidak berakar pada nasab. Sampai Allah katakan, walau kanu aba'uhum wa abna'uhum wa ikhwanuhum wa asiratuhum. Maka kamu gak akan mendapatkan cinta kasih orang beriman ini kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun kui bapakmu, walaupun kui anakmu, walaupun kui dulurmu, walaupun kui keluargamu. Ini menunjukkan bahwasanya kita akan bisa mencintai anak, istri, keluarga kita ketika kita dalam bingkai yang sama gitu. Makanya saya selalu tekankan dan ibu-ibu, ketika jenengan masih punya garwo yang ora kon salat, mangkat salat, ora kon megawe, mangkat megawe gitu kan. Wabil khusus rumah itu terbingkai di atas ketauhidan, jauh dari kesyirikan, gak pernah aneh-aneh terkait hal-hal seperti itu, maka masya Allah bersyukur kita masih punya pasangan seperti mekaten iki. Sebaliknya jenengan nggih sami yang di dalam gitu kan, ketika masih punya istri gitu kan, yang kemudian ora kon salat mangkat salat, ora kon resik-resik omah mangkat, pokoknya kabeh sregep, dan kemudian terbingkai dalam keimanan dan ketauhidan yang lurus, maka nikmati aja semua itu. Insya Allah apa yang menjadi kekurangan di dunia Allah akan genapi nanti di akhirat. Dengan akan dipertemukan lagi, dan ini sudah pernah kita bahas di awal dulu ya, bahwasanya keluarga kita, istri kita, anak-anak kita akan dikumpulkan ketika dalam satu wadah, satu bingkai yang sama, yaitu akidah tauhid yang lurus. Sebaliknya kalau kemudian kecer ya toh, sijine kok medukun, sijine kok ahli syirik gitu kan ya, maka terpisahlah itu jalan bapak dan ibunya, suami dan istrinya, kakak dan adiknya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling menyedihkan adalah ketika kita beramal di dunia, amalnya banyak, kemudian di akhirat amal itu ditunjukkan, oke banget amalnya. Tapi karena kemudian berbuat kesyirikan, Allah kemudian katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tunjukkan, kami hadapkan amal perbuatanmu sing oke banget ki mau. Dan ketika kita melihat amal yang banyak, tentu kita akan senang, berarti surgaku dhuwur banget, karena surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang itu berbuat kesyirikan. Lalu Allah kemudian katakan faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami musnahkan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Maka yang harus kita pahami adalah ketika amal ibadah yang pahalanya banyak kemudian Allah hancurkan, Allah musnahkan, tentu di situ ada sebuah kesedihan yang teramat sangat. Padahal
Ketika kita ngomongkan akhirat, maka di sana adalah darul jaza wala amal, tempat menerima balasan atas amal yang pernah kita lakukan, dan sudah nggak bisa beramal. Maka yang harus kita pahami jenengan, selain tetap harus sholat, tetap harus puasa, tetap harus menjadi orang muslim yang baik di masjid maupun di masyarakat, baik di luar maupun di dalam rumah, maka tetap harus dibungkus dengan akidah yang baik, yaitu bertauhid, tidak boleh berbuat kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, orang-orang yang membawa dosa selain kesyirikan Allah bisa ampuni segede apapun. Sampai dalam sebuah hadis Allah sampai mengatakan, lau atani ibnu Adam, kalau ibnu Adam itu mendatangi dengan khotoya bikurabid dunia, dengan sebuah dosa yang segede langit. Kemudian Allah mengatakan, ataituhu bikurabiha magfiratan, aku akan samperi orang itu dengan ampunan yang sama. Dosa jenengan segede apapun, Allah akan samperi dengan ampunan yang sama, dengan syarat tidak berbuat kesyirikan. Makanya Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maka orang-orang yang dikehendaki ini siapa? Orang-orang yang bertauhid. Sampai puncaknya ada orang yang sudah diengkok-engkok habis-habisan di neraka, Allah masih kosek itu neraka dan ambil orang ini keluar dari neraka dalam kondisi merangkak, dan kemudian Allah minta dia untuk dicelupkan di sungai kehidupan, Nahrul Hayah, kemudian dia keluar dan disuruh masuk surga. Idhab fadkhulil jannah, mlebu surga. Padahal dosanya akeh dan dia mengenyam pahit getirnya, perihnya neraka. Maka kemudian orang ini karena biasanya yang ning donya kon gari kon mlebu wegah, balik meneh. Karena dia menghayalkan surga udah penuh. Kenapa? Wis terakhir. Sudah terakhir. Sudah orang terakhir, udah enggak ada lagi. Tapi karena masih punya iman tasih kan mlebet surga. Ting karena biasa ngeyel, dia kemudian balik. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, menurut kula surga pun kebak gitu." Kemudian Allah mengatakan, idhab fadkhulil jannah, mlebu ana lho, gari mlebu. Ora tak kon salat meneh, ora tak kon kaji meneh, ora tak kon kurban meneh, gari mlebu, Bro. Cek wegah bali meneh. Kemudian yang ketiga Allah perintahkan mlebu meneh, bali meneh. Kemudian dia mengatakan, mlebu kono wis tak siapke kenikmatane raja donya ping 10. Gandeng biasane ngeyel, gaene ngece. Wong sugihan ngoten ning donya gaene ngeyel, gaene ngece ora duwe. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, jenengan lagi ngece kula, padahal jenengan iku rajane raja, mosok yo ngece kula." Nah, wong sugihan ngoten kok jak pengajian mo, jak ibadah mo, jak iki mo. Sugih sing mboten duwe iman niku lho, mboten jenengan. Jenengan sugih jak Allah beriman. Nah, terus gaene ngece wong ora duwe. Walah man itu, ya ono yahene salat nganti bathuke enek bekase sujud ra sugih-sugih. Mending koyo aku, salate setahun pisan nek Idul Fitri kae lho. Tapi kan sugih. Dia biasa menolak perintah Allah, biasa ngece wong gitu kan. Begitu di akhirat dingkok-engkok sama Gusti Allah, kemudian suruh gari mlebu tok, cek dadak protes. Kemudian pas kon mlebu dikandani wis cemepak nikmat ngene malah ngelokke Gusti Allah, jenengan ngece kula gitu kan. Maka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar itu ayat, kami dengar itu hadis, dan kami akan taati semampu kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tegaskan lagi pada ayat yang lain, Quran surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sapa wonge sing kemudian berbuat kesyirikan yang benar-benar levelnya namanya kesyirikan, maka Allah tetapkan dia untuk haram masuk jannah surga, dan tetapkan untuk pulang menetap di neraka. Padahal bapak moyang kita yang namanya Nabi Adam punya rumah di surga, kemudian karena mengikuti jejak langkah iblis kemudian terusirlah dari surga, kemudian di dunia. Hakikatnya umpama jenengan gadah
tiang sepuh duwe keprabon ning Bulu terus jenengan merantau kemanapun, jenengan kan pengen pulang kampung to. Pulang kampung ya ning Bulu to, ora mungkin ning Papua to. Wong omahe mbae pake mbiyen ya ning Bulu kan ngoten to. Senajan jenengan manggen ten Jakarta, manggen ten pundi pengen pulang kampung ning ndi? Ning Bulu. Nah, kan ngoten to. Maka orang yang beriman itu tahu nek bapakane Mbah Buyute mbiyen jenenge Mbah Adam niku manggone ten surga, maka orang yang beriman harusnya paham nek pengen pulang kampung ngumpul barengane ning surga, mboten ning neraka, kan ngoten. Maka yang harus kita pahami, Allah sudah jelaskan, Allah tegaskan, sapa wong sing wani berbuat kesyirikan, ora tak olehke meneh ning surga tapi tak geser omahe ning neraka. Dan kemudian Allah pastikan wa malid dolimina min ansor, ora bakal enek dekengan saka pusat ngendi wae rene. Karena puncak dari kedoliman, puncak dari orang dolim itu adalah syirik, dan syirik Allah sudah tetapkan gak ada yang bisa menyelamatkan. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diusir oleh bapaknya kon minggat goro-goro ndak wai menging bapake nyembah patung, Ibrahim diusir minggat to kono le. Dan ketika dia minggat, dia enggak marah, dia enggak benci karo bapaknya, bahkan dia mengatakan kula akan minta ampun buat jenengan wahai bapakku. Begitu kemudian hari kiamat ditegakkan, Ibrahim alaihissalam nagih janji Allah, ya Allah panjenengan sudah berjanji, yaitu apa? Wala tuhzini yauma yub'atsun, jangan engkau buat saya sedih di hari pembalasan. Dan rasa sedih yang mana lagi yang bakal ada? Gak ada kesedihan yang lebih besar melebihi sedihnya anak yang nemoni bapak kok nyemplung neraka. Lah kula nyuwun ngapura tinggi bapak kula lho piye? Iki anak piye? Anak pol-polan itu. Maka Allah katakan, ora Ibrahim, wis tetap keputusanku, nek wong kafir ora bakal selamat saka neraka. Nek wong musyrik ora bakal selamat saka neraka. Makanya hati-hati. Saya tekankan benar-benar ini hati-hati. Jenengan harus pahami, jenengan harus hayati, jenengan harus pegang tenan sampai mati. Jangan sampai loh, jenengan ini orang yang rajin ke masjid, jenengan ini orang yang rajin berpuasa, jenengan orang yang rajin sholat tahajud, tapi goro-goro urusan masalah ekonomi luput. Jenengan dadak golek pesugihan, dadak moro ning dukun, dadak macem-macem, goro-goro nikah ke anak wedok satu-satunya, dadak nyajeni wit ringin, dadak golek Mbah Josroyo padahal wong ya ning endi ora cetha gitu kan. Dadak wis pokoke aneh-aneh. Nggih, niku ditinggalke kabeh. Mbok jenenge napa kemawon? Sing jenenge rasulan, sing jenenge mbuh pokoke ditinggalke. Selama itu berbau kesyirikan, gak jelas asal usulnya, maka tidak perlu dikerjakan. Bahkan ulama mengatakan ketika memperingatkan orang yang gawe sajen, dia katakan iki nggo sapa ditekok isih. Kemudian orang yang mengatakan, yang sajen ini mengatakan iki dienggo danyang fulan bin fulan itu kan. Berarti kowe berbuat syirik. Kemudian di kesempatan lain ditekoki teh, iki nggo sapa? Kata dia, iki nggo Gusti Allah. Oke, saiki ajaran sing endi dalile kaya ngendi kaya ngopo dalile sing ngongkon kaya ngene iki. Gak ono, ya berarti kowe berbuat bid'ah. Makanya orang-orang yang berbuat aneh-aneh niku kemungkinannya nggih namung kalih. Nek mboten bid'ah ya syirik. Makanya hati-hati. Paling aman ya ora usah aneh-aneh. Jadi pengen beleh wae gitu kan. Terus digoreng dimaem bareng sak keluarga. Nek ternyata niku wedhus gede akeh ya sak RT ya ora apa-apa kan ngoten. Ora usah ndadak aneh-aneh. Makanya kula ndek injing napa ndek siang mawon ningali ten Instagram niku enten kula mboten mudeng niku piyai daerah pundi ning dhuwur gunung nyekel wedhus. Wes pokoke disepeh didungani aneh-aneh niku. Ning mboten ketok adegan ajeng diuncalke napa ajeng dibeleh apa ajeng diapake tapi wis kaya-kaya meh diuncalke ngoten lho. Ya Allah. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita jauhi. Walaupun itu mengakar di kita zaman dulu, maka kita tinggalkan pelan-pelan. Dan dengan sarana majelis ilmu, Allah angkat ini kebodohan kita, ketidakpahaman kita, agar kemudian kita tidak terbenam dalam kesalahan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok bilih cekap semanten dengan saged kula aturaken. Niku jawab bener toh? Salah ya. Jam kula 6:30. Bener apa salah toh? Leres. Oh nggih. Oh, berarti jamku sing salah. Nggih mboten muter. Nggih. Bila cekap semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten, insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang dengan masih tema yang sama,
Yang intinya kita sama-sama untuk saling mengingatkan diri kita, khususnya saya sendiri dan panjenengan pada umumnya, agar kemudian menjaga diri dan keluarga, jangan sampai ku anfusakum wa ahlikum naro, jangan sampai kecemplung di neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, dan Allah sudah tegaskan nek isine neraka niku menungso kalih watu-watu gitu kan. Alaiha malaikatun hilalun sidatul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka niku dijogo kalih malaikat sing ganas, sing bengis, nek dikongkon kalih Gusti Allah ora tau selak, ora tau bantah gitu kan. Nurut tur ora duwe rasa mesake. Dadi nek ngomong kepruken kuwi jur nidak-idakan misal ngoten ya wis pokoke dilakoni ora duwe rasa mesake. Pokoke apa perintah Gusti Allah dilampahi. Pramila jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dadak ngicipin rokok mulai mlebu neraka ora metu gitu kan. Dengan catatan, dengan cara yaitu kita menjaga diri kita dari perbuatan kesyirikan. Adapun sisanya setelahnya dosa-dosa selain itu, maka tentu kita perbaiki pelan-pelan, kita tinggalkan pelan-pelan, kita tobati pelan-pelan dengan harapan kemudian Allah menutup akhir hidup kita dengan husnul khotimah. Wabillahi makaten kirang langkung nyuwun pangapunten akhir kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka